A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini seperti biasa kita rehat sejenak, kita belajar bersama lagi di Fastabiqul Khairat di Sabtuan kita yang kita istiqomah udah berapa puluh tahun ya, 10 kali ya, belasan kali gitu. Dan di online kita sejak pandemi kita selalu istiqomah juga untuk melakukan pembelajaran bersama di wadah ini. Dan mudah-mudahan Fastabiqul Khairat menjadi salah satu wadah untuk kita berkumpul, tempat di mana kita membuka pikiran, membuka hati, dan yang paling terpenting kita bisa belajar di sini karena begitu kita masuk ruangan ini, semua guru dan semua murid dan kita di sini semua belajar bertumbuh bersama. Hari ini mungkin akan jadi apa ya? Saya izin dulu setelah ini gitu ya karena sesuai judul hari ini berhiatus gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang apa itu hiatus dan hari ini kita kedatangan guru besar kita ada Bapak Wayan Mustika. Tetapi seperti biasa sebelum kita mulai mungkin dari Ibu Wakil Kepala Sekolah mau menyampaikan dulu sesuatu. Silakan Bunda Isya. Terima kasih Kang Abu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua yang berada di sini. Terima kasih sudah hadir kembali bersama di Majelis Taklim Fastabiqul Khairat. Ini sengaja dibikin Majelis Taklim Fastabiqul Khairat, tidak dirubah dari dulu karena memang sejak kita memulainya dengan nama Majelis Taklim Fastabiqul Khairat, dan sekarang kita memang di sini menjadikan sebuah wadah untuk kita semua belajar bersama-sama, membuka kesadaran. Dan di sini wali kelasnya itu Kang Abu. Hanya Kang Abu sering mengundang guru-guru besar. Jadi bagi yang baru bergabung hari ini, silahkan karena ini link yang bebas untuk siapa saja, hanya untuk yang mau belajar dan belajar bersama di sini. Dan di sini bebas berbayar, namun kita di sini selalu menghimbau untuk mari kita sama-sama bersedekah sebelum mengadakan pembelajaran ini, agar pembelajaran ini menjadi lebih bermanfaat karena kita ngemulai dengan hati yang terbuka, hati yang tulus untuk mau membuka hati kita belajar kesadaran gitu. Jadi nanti silahkan kalau mau sedekahnya di rumah mangga, mau sedekahnya sama orang terdekat silahkan, mau melalui Fastabiqul Khairat juga silahkan. Fastabiqul Khairat mempunyai 4 binaan, yaitu Yayasan Rumah Jompo, Yayasan Anak-anak dan Orang Tua Cancer, Yayasan eh, Welas Asih yang Rumah Jompo, dan satu lagi Yayasan ODGJ yang membina orang-orang yang dengan gangguan kejiwaan. Nah ini satu lagi, ya punten, ada dari Teh Lilis, yaitu ini bukan sebuah yayasan, tapi Teh Lilis ini selalu berbagi nasi, berbagi nasi bungkus untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini empat lembaga ini dibina oleh Teh Lilis dan ada oleh Ibu Eka, oleh Ambu dan oleh Kang Dadang di Tasik. Nah, ini mari kita sama-sama bersedekah. Silahkan mau melalui Fastabiqul Khairat maupun mau sendiri di rumah. Yang Fastabiqul Khairat ini kemarin kita sudah terkumpul sekitar 26 juta, 27 juta, kita tinggalkan 1 juta eh, di akunnya. Kemudian yang 26 juta sudah kita bagikan. Namun di sini juga saya mohon maaf kepada ibu-ibu yang membina yayasan ini. Kita memang membagikannya berbeda-beda karena kadang ada titipan yang khusus, ini saya pengen untuk rumah jompo, ini saya untuk pengen ini, jadi memang tidak sama. Begitu ya ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, sahabat semua. Jadi kajian ini bebas untuk umum. Mari kita sama-sama belajar bersama setiap hari Sabtu dengan link dan jam yang sama, tapi hari ini hari terakhir untuk 2 bulan ini. Kang Abu mau hiatus dulu. Nah, mari kita sama-sama
eh, dengarkan juga apa itu yang namanya hiatus karena hari ini temanya adalah hiatus. Begitu ibu-ibu, teman-teman, sahabat semua, bapak-bapak juga yang sudah hadir di sini, terima kasih. Mari kita sama-sama persiapkan pendengaran, penglihatan, dan hati kita untuk menyimak kajian pada hari ini yang disampaikan oleh guru besar kita, Pak Wayan. Terima kasih sekali lagi, Kang Abu. Terima kasih, Pak Wayan, untuk kehadirannya. Teman-teman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isya dan selamat datang juga teman-teman yang baru join gitu ya, yang baru hadir. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi ini wahana belajar kita bersama, wahana bertumbuh kita bersama dan pagi hari ini kita akan banyak mendapatkan aliran pesan semesta dari guru kita Bapak Wayan Mustika. So tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita. Guru, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang Abu. Oke, Ya, kita bisa cek videonya dulu kah? ya siap. Mantap. Sehat ya, aduh kangen banget sama Pak Wayan. Sehat ya Pak Iya, Wayan ya. Tuh pokoknya tiap sehat. ngelihat rumah semesta tuh pengen balik terus lah ke sana pokoknya. Rumah semesta tuh oase gitu ya. Tempat ya pokoknya banyak hal yang bisa didapetin di rumah semesta. Ya. Pertama guru terima kasih banyak atas waktunya dan atas kesempatannya. Entah kenapa setiap saya mau hiatus Pak Wayan tuh selalu available. Itu menarik sekali gitu. Dan pagi hari ini kita akan banyak dialirkan bahwa ketika kita berbicara dalam konteks apapun, saya selalu punya sebuah sudut pandang bahwa terlalu melekat itu pasti nggak sehat gitu ya. Dan kadang kita perlu menjauh sesaat untuk membawa sesuatu yang detail lebih dekat lagi. Ketika kita udah terlalu detail juga kita harus menjadi helikopter view gitu. Dan saya rasa hidup itu urusannya adalah kapan ngegas, kapan ngerem gitu. Kapan waktu kita ngegas dan kapan kita waktu ngerem. Dan presisi waktu itu saya rasa penting untuk kita sadari gitu. So pagi hari ini kita akan dialiri pesan semesta yang saya rasa sangat bermanfaat oleh guru kita Bapak Wayan Mustika. So apa itu hiatus dan bagaimana? Mari kita nikmati. Silakan guru. Makasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, Bapak Ibu semua. Nggak bisa nyapa satu-satu. Bu Isya, Bu Dice, Bu Anca, yang kelihatan aja ya. Kayaknya hari ini kita mau cerita-cerita seru nih. Seru, kayaknya lebih ke arah yang ini ya Kang Abu ya. Karena hiatus tuh kayaknya mau, apalagi kalau Kang Abu nih mau jedanya ke luar negeri nih sama pasangan gitu. Kalau gitu gini aja sih Kang Abu, cerita hari ini kita gini aja. Cerita hari ini kita bikin apa namanya? eh, kita bikin romantis. Ya, karena kenapa kita bikin romantis? Karena sepertinya jeda itu sesuatu yang harus kita lihat dari sudut yang berbeda, bukan hanya melarikan diri dari apa, dari kenyataan yang tidak bisa kita terima dalam kehidupan ini. Cuman ada sesuatu yang lain di balik jeda itu sebenarnya. Ada berkah yang lain yang perlu kita renungkan gitu. Saya mau main-main dengan gambar-gambar ya Kang Abu ya. Kita karena kita belajar pada alam, karena kita belajar pada kehidupan, ayo kita screenshot kehidupan ini, peristiwa kehidupan ini, lalu kita lihat apa sih yang ada di dalam kehidupan ini. Sehingga kita bisa melihat apa yang mungkin akan kita temukan dalam pelajaran kehidupan ini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba untuk berada di sebuah titik hiatus, ya, ruang jeda dan waktu di mana kita meninggalkan sejenak rutinitas kita yang mungkin membosankan atau mungkin tidak membosankan, hanya saja kita butuh sesuatu yang lain, sesuatu yang menarik untuk disimak. Nah, tambahan sedikit Bapak Ibu, hari ini di Bali itu banyak orang yang menghindari hari lahirnya di hari Sabtu, atau minimal dalam 1 minggu terakhir ini orang-orang Bali mencoba menghindari kelahirannya, karena kelahiran di minggu ini yang disebut Minggu Wuku Wayang gitu, biasanya agak lumayan berat katanya sifat-sifatnya anak yang lahir pada wuku ini, sehingga pada hari Sabtu sekarang ini biasanya akan dilaksanakan sebuah upacara namanya upacara sapuh leger. Jadi diupacarai dengan air suci yang didapatkan dari doa kepada
Tuhan yang bersemayam di dalam para wayang-wayang yang dimainkan itu. Itu biasanya terjadi karena tumpah wayang. Hari ini biasanya akan digelar wayang. Tapi bukan hanya air suci yang perlu kita jadikan bahan untuk membersihkan diri kita ketika kita terlahir pada hari di mana wuku ini, 1 minggu ini disebut wuku wayang. Kita gunakan air suci pengetahuan juga untuk menjeda pikiran kita yang selama ini mungkin lupa untuk melihat siapa diri kita, hanya sebagai wayang-wayang yang menjalankan kehidupan, tapi lupa untuk merenungnya. Nah, jeda sesaat ini kita pakai untuk melihat ada apa dengan diri kita yang sedang dimainkan oleh sang dalang ini. Jadi, hari ini kita akan mencoba untuk melihat ini. Untuk melihat kembali diri kita dari sudut seorang penonton. Bayangkan salah satu dari wayang itu adalah diri kita yang sedang dimainkan oleh sang dalang. Sang dalang sendirian mainnya. Walaupun sang dalang yang sama itu menjiwai wayang-wayang yang berbeda. Bayangkan salah satunya, mungkin kita adalah Bima, yang lebih banyak menggunakan tubuh dan kurang menggunakan kecerdasan otak kita. Atau mungkin kita adalah Yudhistira, yang banyak bergerak mengikuti hati nurani dan menjalankan apa kata jiwa kita yang murni. Atau kita mungkin adalah sang Arjuna, yang lebih banyak menggunakan pikiran kita untuk menggali kehidupan ini, mencari pengetahuan, agar bisa dekat dengan Tuhan sebagai sumber pengetahuan. Atau mungkin kita adalah Nakula Sahadewa, dualitas kehidupan yang selalu saja silih berganti, berpasangan, kadang suka, kadang duka. Atau mungkin kita hanya punakawan-punakawan kehidupan ini, yang menemani para guru, menemani orang tua, menemani pasangan hidup kita untuk apa? Untuk saling menjaga satu sama lain dan belajar dari kehidupan itu. Merenungkan kehidupan yang sudah dijalani. Nah, kalau kita menonton diri kita dari sudut wayang-wayang tadi, berarti kita semakin tahu bahwa diri kita yang berbeda-beda dengan orang lain dalam sudut kulitnya, kulit luar wayang-wayang kulit itu. Sesungguhnya di dalamnya ada sang dalang yang sama. Ketika sang dalang memainkan salah satu wayang, tidak mungkin dia akan langsung memainkan juga suara dari wayang yang lain. Ya. Jadi ketika dia memainkan wayang Arjuna, bicara sebagai Arjuna, maka Tuhan sedang menjeda dirinya berbicara sebagai Bima. Ketika bicara sebagai Bima, dia menjeda dirinya sebagai Yudhistira. Nah, jadi jeda dan kerja itu adalah sesuatu yang silih berganti sebenarnya dalam kehidupan ini. Ketika kita jeda di sini, sebenarnya kita sedang bekerja di sisi yang lain. Sama dengan ketika tubuh kita istirahatkan dari pekerjaan fisik, sebenarnya tubuh kita sedang istirahat, bukan istirahat tetapi bekerja untuk membangun energi baru yang akan dipakai untuk kerja berikutnya. Nah, disitulah yang terjadi pada diri kita sebagai wayang ini. Ketika kita memainkan atau ketika sang dalang memainkan karakter sebagai Arjuna, dia melupakan dirinya sebagai sang dalang. Dia tidak lagi berbicara dengan menggunakan bahasa dan karakternya sendiri sebagai sang dalang, melainkan dengan karakter Bima yang dijiwainya. Ketika dia bicara sebagai Bima, Arjuna, Yudhistira, dan seterusnya, di situ sang dalang berada dalam ketidaksadarannya sebagai sang dalang, melainkan dia berada dalam kesadaran peran-peran yang dimainkannya. Nah, begitulah kita di dalam tubuh ini. Kita mungkin saat ini berada dalam ketidaksadaran sebagai percikan Tuhan. Tetapi sebenarnya kita ada di dalam kesadaran kita sebagai pemeran kehidupan. Memainkan peran sebagai Kang Abu Marlo, sebagai Bu Ise, Bu Dise, dan kita semua yang hadir dalam ruangan ini. Jadi kita di dalam ini sedang jeda sebagai sang dalang, tetapi sedang sibuk memainkan peran sebagai jiwa-jiwa yang ada dalam tubuh ini. Nanti kapan kita keluar dari tubuh ini, tidak lagi memainkan tubuh sebagai wayang ini, maka kita jeda sebagai seorang yang menjiwai tubuh manusia. Tetapi kita bergabung kembali sebagai sang dalang dalam kesadarannya. Jadi jeda itu sebenarnya hanya berpindah kesadaran,
berpindah ruang, berpindah waktu, berpindah posisi. Ya, seperti sekarang kita nonton diri kita sebagai wayang, kita menjeda diri kita sebagai pemain peran, tetapi menjadikan diri kita sebagai pengamat dan pembelajar dari kehidupan yang sedang kita mainkan atau yang sudah kita mainkan selama beberapa waktu tertentu. Nah, pertanyaannya apa yang kemudian kita dapatkan dari permainan peran kita di kehidupan ini? Tentu kalau kita sudah meninggal, ya, ketika wayang-wayang sudah tidak dimainkan lagi, semua penilaian, semua hadiah, semua bayaran itu didapatkan oleh sang dalang sendiri. Wayang-wayang tetap saja sebagai benda mati. Karena kita memang sesungguhnya benda mati yang sedang dimainkan oleh sang hidup di dalam diri kita. Nah, kematian hanyalah jeda sesaat di mana sang wayang itu sedang didiamkan, tidak dijiwai lagi. Atau mungkin kalau wayangnya rusak, nanti akan dibuatkan wayang baru dengan karakter yang sama, tetapi kulit yang berbeda. Ini cerita kita tentang wayang-wayang kehidupan yang sedang kita mainkan dan kita tonton saat ini. Menjeda diri sebagai pemain, tetapi beralih ke posisi pengamat diri kita. Lalu kalau kita melihat diri kita dalam gelombang suka duka kehidupan ini, ya mungkin kita adalah salah satu di antara dua orang ini. Kadang kita berada sebagai seorang peselancar di dunia suka duka kehidupan. Dengan begitu riangnya, dengan begitu hebatnya, mampu berdiri tegar di atas gelombang suka duka yang mungkin bisa menghanyutkan. Tetapi ada kalanya kita berada seperti seseorang yang terjungkir balik seperti ini. Terjungkir balik oleh kegagalan kita meraih harta, tahta, atau cinta. Ya, kadang kita seimbang. Kita bisa melewatinya dan bisa bermain, mempermainkan gelombang suka duka kehidupan, tetapi ada kalanya kita akan terjerembab, terpuruk seperti ini. Ya. Nah, ketika kedua-duanya ini membuat kita lelah, atau bahkan gelombang suka duka itu juga belum datang, ada saatnya kita seperti pemain surfer ini, yang menunggu gelombang baru datang. Ya, kadang kita merasa hidup kita flat, tidak ada gelombang suka duka yang datang. Nah, pada saat hidup kita rutin melewati suka duka, kadang kita merasa hidup kita flat. Kita merindukan suka duka itu, merindukan keriangan atau bahkan merindukan kesedihan itu. Karena apa yang hilang biasanya membuat kita rindu. Bukan hanya keriangan yang hilang membuat kita rindu, kesedihan yang hilang pun membuat kita rindu. Makanya kadang kita butuh keromantisan, kadang kita bosan dengan keromantisan. Nah, itulah saat kita jeda sejenak untuk menjadi diri kita sendiri. Menunggu gelombang baru datang untuk benar-benar mempersiapkan diri kita, mau menjadi peselancar yang kembali bisa menikmati gelombang suka duka, atau menjadi peselancar yang harus tergelincir, agar menjadi pembelajaran bagi peselancar-peselancar lain tentang pentingnya keseimbangan dalam kehidupan ini. Nah, ini cerita kita tentang berada di antara gelombang suka duka kehidupan. Kadang kita perlu jeda, hiatus seperti ini. Nah, bicara tentang gelombang tadi, ada saatnya kita begitu merasa lelah pada kehidupan ini, perjalanan suka duka kehidupan ini. Walaupun kehidupan ini adalah kehidupan yang kita pilih sendiri. Nah, kenapa beban itu bisa melelahkan? Kehidupan ini ketika dijalankan sebagai sebuah beban, dia bisa melelahkan. Dan bukan hanya karena dianggap sebagai beban, dia bisa melelahkan. Bayangkan, sehelai bulu yang lembut dan ringan ini bukanlah beban. Tidak pernah kita merasakan sehelai bulu yang lembut dan ringan ini sebagai beban. Tapi kalau tangan kita terus-menerus kita luruskan, ya, kita luruskan sambil memegang sehelai bulu ini yang ringan ini, lama-lama tangan kita juga akan capek. Bukan oleh bebannya, tetapi oleh kinerja yang dilakukan oleh otot-otot tangan kita. Jadi ada dua kemungkinan kita lelah. Bukan oleh beban kehidupannya, tetapi oleh kerja itu sendiri membuat kita lelah. Karena kerja yang terus-menerus dilakukan, meskipun tanpa beban, nah itu juga bisa melelahkan.
Nah, seperti halnya tangan yang terus-menerus diluruskan hanya untuk menahan sehelai bulu yang ringan, ya, bulunya tidak membuat kita lelah, tetapi kerja yang terus-menerus dan rutin dilakukan oleh tangan itu melelahkan juga. Nah, dalam kehidupan ini apapun bisa membuat kita lelah. Offline yang terus-menerus membuat kita lelah dan ingin online. Online terus-menerus membuat kita lelah dan ingin offline. Berteori terus-menerus membuat kita lelah dan ingin praktek. Praktik terus-menerus tetapi tidak menemukan makna di dalam praktek itu membuat kita lelah dan ingin jeda sejenak untuk mengamati hasil kerja kita, hasil praktek kita untuk mengumpulkan pengalaman-pengalaman dan dijadikan teori. Memang seperti itu kehidupan ini. Ya. Sehingga rutinitas yang tampak tidak ada beban itu pun bisa melelahkan kita. Dan bahkan ketika beban berat yang tidak dirasakan sebagai sebuah beban, karena dia memang ingin membesarkan dirinya, gitu. Ya, orang-orang yang berarti beban tidak menganggap beban itu sebagai sesuatu yang membebani, tetapi dia anggap sebagai sesuatu yang menyenangkan untuk dinikmati. Dan itu pun bisa melelahkan, walaupun dia menikmati sebagai sukacita. Contoh nih begini, bagi orang yang tidak suka bisnis, bisnis itu adalah beban. Tetapi bagi orang yang memang pebisnis, bisnis itu bukan beban. Walaupun demikian, orang yang suka bisnis akan menganggap bisnis itu pun bisa melelahkannya. Orang yang suka politik akan menganggap politik itu sesuatu yang menyenangkan. Suatu ketika akan menjadi beban juga baginya. Apalagi yang memang menganggap dunia politik, dunia bisnis itu sebagai sebuah beban sejak awal. Nah, jadi kita mau menganggap perjalanan kehidupan ini penuh beban atau tidak, suatu ketika kita akan lelah juga. Nah, dalam kelelahan inilah kita perlu jeda, perlu hiatus sejenak. Untuk apa? Untuk benar-benar memiliki perspektif yang berbeda cara kita memandang kehidupan yang sudah kita jalani ini. Nah, apa sih sebenarnya indahnya kelelahan itu? Nah, kalau kita berpikir kelelahan itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi mari kita lihat, ada kelelahan yang terasa indah. Kapan itu terasa indah? Bapak Ibu, kita sudah merasakan semua. Ketika tubuh fisik kita benar-benar lelah, luar biasa lelahnya, dan kita dapat jeda sejenak, mendapatkan ruang untuk kita jeda sejenak, waktu untuk jeda sejenak, hanya dengan menggeliat saja kita sudah merasakan betapa luar biasanya kehidupan ini. Ya, ada saatnya kita ingin melupakan kehidupan yang melelahkan ini. Walaupun sayang itu tidak bisa karena kita sedang hidup di dunia ini. Maka dalam kelelahan fisik, menggeliat itu sudah luar biasa. Ya. Tetapi kemudian setelah kita istirahat panjang, ternyata istirahat pun melelahkan. Makanya orang baru bangun itu dia terasa segar ketika dia mulai bisa menggeliat. Nah, bisnis yang bangkrut, yang lama terpuruk, yang tidak ada gairah lagi, mulai menggeliat, artinya mulai dia terbangun dari tidur panjang. Ternyata tidur panjang itu melelahkan. Kerja yang lama juga melelahkan. Tidak bekerja itu berat. Bekerja itu berat, tidak bekerja juga berat. Nah, contohnya misalnya begini. Ketika kita bekerja, kita yang merasakan bebannya, yang berat itu. Tetapi ketika kita tidak bekerja, kita juga merasakan diri kita sebagai beban bagi orang lain. Nah, ketika kita bisa menggeliat, ya, menggeliat dari tidur panjang kita atau menggeliat dari aktivitas kita yang terlalu lama, nah itu rasanya segar banget. Nah, dari sini kita paham. Kelelahan itu ternyata membuat kita bisa bertemu sebuah sensasi rasa yang luar biasa, yaitu menggeliat. Ya, kenapa menggeliat itu menyenangkan? Karena di sana ada kata gelinya, jadi ada geli-gelinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau nggak ngerti rasanya, coba nanti kalau lagi capek menggeliat sedikit, rasanya tuh peregangan yang luar biasa. Kita nggak butuh regang 30 menit, peregangan otot ini, otot itu, nggak. Tiba-tiba hanya dengan menggeliat aja rasanya kok enak banget gitu. Nah, artinya kelelahan itu indah ketika kita merasakan betapa syukurnya bisa menggeliat gitu. Nah, kemudian ada kalanya kita memiliki kerinduan yang berbalik arah.
berbalik arah. Contohnya, ketika kita terus-menerus menghadapi kegelapan malam, itu membuat kita berpaling kepada langit untuk melihat cahaya. Kita melihat betapa indahnya cahaya-cahaya di langit. Nah, kadang ketika menjalani kehidupan duniawi ini, kita merasa kehidupan duniawi ini penuh dengan kegelapan. Ada kegelapan ego yang terus memainkan perannya untuk menciptakan berbagai gerak kehidupan, kadang pertikaian, kadang perdebatan, kadang pertengkaran. Akhirnya berbagai kegelapan hidup duniawi ini membuat kita menoleh kepada langit, menoleh kepada kehidupan rohani, kehidupan spiritual. Ternyata dalam kegelapan hidup duniawi, pencerahan spiritual itu sangat menyenangkan. Ya, membuat kita bisa melihat betapa di langit itu ada banyak sekali keindahan. Ada bulan purnama yang membawa terang dan keromantisan. Tetapi ada kalanya ketika kehidupan di langit begitu terang benderang, kita juga bisa silau dan tidak ingin menatap langit. Karena menatapnya begitu menakutkan, begitu menyakitkan. Nah, ada kalanya kesuksesan dalam meraih harta, tata, dan cinta itu tampak awalnya begitu terang benderang, kehidupan yang terang benderang. Tapi lama-lama kita juga akan lelah di sana. Lelah melihat segala kesuksesan itu. Karena itu membuat kita kehilangan ada sensasi yang lain. Ya, karena pada saat kita kenyang, kita merindukan lapar. Pada saat kita lapar, kita merindukan kenyang. Memang seperti itu. Pada saat kita gagal, kita merindukan kesuksesan. Pada saat kita sukses, kita juga capek di kesuksesan itu. Kita merasa membutuhkan sedikit keterpurukan agar kita bangkit lagi dalam semangat hidup. Karena apa yang terlalu mudah itu membuat kita lelah. Semesta sendiri dalam ketakterbatasannya begitu merindukan keterbatasan, maka dia mendiami tubuh yang terbatas ini. Nanti ketika kita ada di dalam tubuh yang terbatas ini, kita merindukan kembali ketakterbatasan kita. Yang Maha Kuasa merindukan ketidakmahakuasaannya. Dia butuh proses, maka dia ada di dalam tubuh ini sebagai percikan. Tapi kapan dia ada di dalam tubuh ini dalam ketakterbatasan, ketidakkuasaan, dia merindukan kemahakuasaan dan ketakterbatasannya. Memang seperti itu. Jeda-jeda seperti itulah adalah rindu yang berbalik. Ya, yang di dunia ingin ketemu sama dia, yang di sana ingin ke sini. Karena tempat praktek itu hanya di bumi. Sama seperti orang yang belajar ilmu masak-memasak. Dia akan bosan di ruang kelas terus-menerus tanpa pernah diajak praktek ke dapur untuk menikmati bagaimana rasanya memotong tomat, memotong ikan, dan sebagainya. Atau mencicipi makanannya. Karena teori-teori saja tidak ada gunanya. Tapi ada kalanya dia bosan juga di dapur. Dia ingin menikmati pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, hal yang sama terjadi antara alam rohani dan alam duniawi. Di alam rohani, kita bosan juga berbicara sesuatu yang sifatnya abstrak, karena itu hanya pengetahuan. Maka kita membutuhkan bumi ini sebagai tempat kita berpraktek menciptakan, memelihara, dan melebur. Tapi ada kalanya kita bosan sebagai percikan semesta di dalam diri ini untuk belajar menciptakan, memelihara, dan melebur. Dan kita ingin bersatu dengan dia untuk menjadi pencipta, pemelihara, dan pelebur yang bahkan lebih besar lagi. Di sini kadang kita merasa lelah. Lelah dengan kehidupan duniawi dan ingin menyatu dengan Tuhan. Di mana ketika menyatu dengan Tuhan, di sana kita tidak boleh lelah. Ya. Justru karena di sana dia tidak bisa tidur, ya Gusti Orasari, maka dia membutuhkan tidur. Salah satu tempat di mana dia bisa tidur adalah ketika berada di dalam tubuh manusia. Karena tubuh manusia membutuhkan tidur. Tetapi begitu dia menjadi Tuhan, Gusti Orasari. Nah, kita sedang memainkan kerinduan-kerinduan kecil ini di dalam tubuh yang ini. Jadi, it's okay. Ya, hiatus sejenak tidak apa-apa. Hanya sedang berpindah ruang dan waktu saja. Ya, hanya berpindah bertemu dengan orang lain, bertemu dengan ruang yang lain, bertemu dengan waktu yang lain. Untuk bercerita yang lain. Nah, sehingga ketika kita punya waktu untuk jeda sesaat,
apa yang kita lakukan. Kembali melihat diri kita sebagai wayang-wayang kehidupan ini. Untuk menjadikan jeda itu sebagai ruang dan masa perenungan diri. Agar kita tahu seberapa banyak sudah kita berguna bagi kehidupan ini. Ketika kehidupan ini adalah ruang di mana kumpulan ciptaan sedang ada, sedang hadir sebagai kenyataan. Dan kita tahu, ketika setiap ciptaan dikupas, kita akan bertemu sesuatu yang bernama ilmu. Ilmu itu adalah guna. Nah, itulah gunanya ilmu. Dia menciptakan wujud-wujud yang bisa berguna. Masalahnya kita ada sebagai ilmu yang sedang mewujud sebagai manusia. Di dalam diri kita ada ilmu, ada guna. Tapi berguna nggak hidup kita bagi kehidupan ini? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Sudah berapa banyak kita berguna bagi kehidupan ini? Dan sudah berapa banyak kehidupan ini kita serap kembali gunanya atau ilmunya untuk menambah kegunaan dalam diri kita? Seberapa jauh sih sudah kita berada pada jalur yang semestinya sesuai dengan visi dan misi kelahiran kita di kehidupan ini? Atau seberapa jauh kita sudah menyimpangnya? Jangan-jangan selama ini kita sudah menyimpang. Kita sudah banyak dosa. Doh jauh dari satu jalur yang harusnya menjadi visi dan misi kehidupan kita. Ini bahan-bahan perenungan kita ketika kita jeda kembali di ruang sunyi. Ya. Seberapa lama sebenarnya kita sudah berada dalam ketidaksadaran di dalam tubuh ini? Ya. Apakah sampai hari ini, di usia yang mungkin puluhan tahun ini, sepanjang waktu kita selalu terisi oleh ketidaksadaran dari sang dalang di dalam, tetapi hanya berada dalam kesadaran sebagai seorang pemain? Atau kita sudah bisa sesekali berpindah kesadaran, kadang sebagai sang dalang, kadang sebagai sang pemain yang dijiwai atau menjiwai tubuh wayang ini. Itu bahan perenungan kita. Seberapa lama kita tidak bercinta dengan kehidupan, karena bercinta tidak selalu dengan sperma. Ini kata Faras. Ya, dalam perusahaan Faras itu ada istilah bercinta tanpa sperma. Artinya kita bercinta dengan kehidupan dalam bentuk rasa, dalam bentuk energi cinta. Nah, pertanyaannya berapa lama kita tidak bercinta dengan kehidupan ini? Bercinta kasih dengan kehidupan ini, melayani mereka, melayani lingkungan, melayani tanah, air, udara, cahaya, dan seterusnya. Sudah berapa lama? Atau setidak-tidaknya, sudah berapa lama ruh kita tidak bercinta dengan tubuh kita? Sudah berapa lama kita tidak menari, mengikuti gerak aliran cinta dari jiwa kita, dari ruh kita di dalam? Sudah berapa lama kita tidak mencintai pikiran kita? Sudah berapa lama kita tidak mencintai ego kita? Sudah berapa lama kita tidak mencintai tubuh kita? Sudah berapa lama kita tidak mencintai roh kita di dalam? Ciri-cirinya, kita selalu memberi mereka beban. Pikiran diberikan beban sesuatu yang tidak berguna. Banyak permasalahan kehidupan. Banyak hal-hal yang seharusnya tidak penting untuk direnungkan atau dijadikan dendam. Sudah lama kita tidak bercinta dengan tubuh kita, sehingga terus-menerus memberinya beban kehidupan, sakit, dan sebagainya. Sudah lama kita mungkin tidak bercinta dengan ruh kita, sehingga kita tidak memberinya sesuatu yang bermanfaat selama kelahirannya di dalam tubuh saat ini. Nah, kita renungkan kembali, sudah berapa lama kita tidak bercinta dengan kehidupan di luar dan kehidupan di dalam diri kita. Dan sudah berapa jauh kita telah meninggalkan rumah dan jejak pulang kita. Karena ketika kita lama berjalan keluar, lupa menoleh arah, kita akan berada di tengah lautan seperti nelayan yang kehilangan bintang navigasinya. Kita tidak tahu lagi kemana harus pulang menuju daratan. Karena di samudera kehidupan yang benar-benar membuat kita kadang tidak bisa melihat daratan di mana harus berlabuh, itu sama saja. Artinya kita tidak bisa jeda, benar-benar jeda untuk membumi. Karena kita terlalu lama terguncang oleh gelombang kehidupan sampai hanyut dalam arusnya. Nah, jangan lupa
merenung seberapa jauh kita sudah meninggalkan rumah kedamaian kita di dalam diri dan rumah kedamaian kita di luar diri. Sudah berapa lama kita melupakan kemana arah kita kalau ingin pulang kembali. Ya, jangan sampai kita kalah dengan anjing. Anjing saja meninggalkan jejak-jejak baunya untuk pulang. Burung dara, burung merpati meninggalkan jejak navigasinya untuk tahu jalan pulang. Semut-semut meninggalkan jejak feromonnya untuk bisa kembali ke sarang. Bahkan salmon-salmon yang jejaknya sudah lama hanyut oleh arus air sungai ketika dia pergi ke samudra. Pada saat dewasa, dengan sendirinya dia tahu kemana harus pergi berenang meski melawan arus untuk kembali ke tempat dari mana dia dilahirkan. Apakah kita mau kalah seperti itu karena lupa kemana jejak jalan pulang kita? Nah, kalaupun nanti kita pulang, perenungan berikutnya, seberapa banyak bekal yang telah kita kumpulkan? Atau kita lebih banyak mengumpulkan bekal yang tidak akan terbawa pulang? Ini bahan perenungan kita. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Nanti kita kupas lebih mendalam lagi. Cukup romantis, Kang Abu ya? Mantap, Wayan. Simple tapi jelek sih. Ya, Ini dahsyat sih Pak Wayan. Apalagi ngomongin tentang rindu yang berbalik sih ya. Memang satu hal yang mungkin kita bisa sadari dari penciptaan gitu ya. Ketika pencipta ya, ingin atau dia memisahkan dengan sengaja dan sadar gitu. ya, Buat si makhluknya gitu. Kan kata kunci pertemuannya dalam rindu gitu ya Pak Wayan. Bahwa saling merindukan itu kan kekuatan untuk ingin saling berjumpa dan menyatu gitu intinya. Dan ya somehow memang perlu jarak sesaat gitu ya untuk ada new enlightenment gitu Pak Wayan. Dan makasih Pak Wayan ini eh, saya ngerti banget sih yang didapat Pak Wayan berat banget tapi yang disampaikannya dengan ringan tapi bobotnya tuh dahsyat gitu Pak Wayan. Nah, ada hal yang menarik sih Pak Wayan yang mungkin kita bisa diskusikan ya tentang ini semua gitu bahwa sekarang tuh ada kalimat gini Pak Wayan, banyak banget meme lagi lelah-lelahnya gitu, lagi capek-capeknya hidup gitu ya. Udah deh, lagi capek-capeknya hidup, misalnya apa namanya diputusin gitu misalnya. Lagi capek-capeknya hidup, misalnya dinonaktifkan atau dikeluarin dari kerjaan gitu lagi. Nah, entah kenapa vibes capek ini sekarang lagi happening gitu Pak Wayan. Mengalami kelelahan hidup gitu intinya. Nah, pertanyaannya adalah kita menyadari bahwa hidup itu kan nggak bisa absen ya Pak Wayan. Kita nggak bisa off dulu kalau sekolah mungkin besok malas absen dulu gitu. Tapi kita nggak bisa absen dalam hidup dalam tanda petik nggak bisa even dalam konteks satu hari kita nggak bisa off gitu. Nah intinya gini sih Pak Wayan. Apa sih yang Pak Wayan bisa sikapi dan beri pelajaran ke kita tentang menghadapi kelelahan ini karena mau nggak mau suka nggak suka ini kan pasti datang gitu ya dan ini lagi menjadi happening apalagi di kalangan-kalangan yang materialistik gitu bahwa melihat stres gitu Pak Wayan ekonomi ke depan akan begini perang akan terjadi ini akan gini apa dan lain wah itu semua sesuatu yang ngebuat kalut gitu ya quote and quote gitu padahal kalau tadi Pak Wayan cerita di awal ketika kita mulai menyadari semua itu adalah wayang gitu dan semua sudah ada dalam perspektif ini. Why worry gitu ya kira-kira. Tapi kan why worry ini sebuah quotes yang sangat mudah sekali untuk kita tulis, tapi itu sesuatu hal yang saya rasa dalam sekali untuk kita alami dan aplikasikan gitu. Silakan Pak Wayan. ya, Kang Abu. Eh, ada saatnya ketika tangan kiri lelah, kita pakai tangan kanan. Ada saatnya ketika tangan kanan lelah dua, tangan kiri juga lelah, kita pakai kaki kita. Ada saatnya kita perlu mengambil bagian dari lain dari diri kita. Ketika yang satu lelah, kita pakai yang lain. Ada saatnya tubuh kita lelah, maka kita berpaling kepada pikiran kita. Ya. Ada saatnya pikiran kita lelah, kita berpaling kepada tubuh fisik kita. Contohnya begini, Kang Abu. Saya pribadi ini mengalami, Kang Abu. Kadang saya lelah harus menulis ulang buku-buku yang lama. Lelah di depan komputer. Maka yang kemudian saya lakukan adalah apa? Berpaling. Ya. Dia lelah duduk, lelah diam begini. Dia berpaling ke tempat yang lain, yaitu apa?
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tukang. Saya ambil gergaji, saya potong ini, potong itu, sehingga dia bergerak. Karena dia lelah diam, dia saya ajak bergerak. Tapi kapan tubuh saya lelah bergerak, lelah jalan ke pantai, lelah begini, maka saya milih duduk. Lalu saya mempekerjakan otak saya yang sedang tidak lelah-lelahnya. Nah, dalam hal ini kan sebenarnya kalau kita sadari lagi, kita punya tubuh, ego, pikiran, akal, budi, dan kesadaran. Jadi, dan ada roh kita. Ada 6 setidak-tidaknya Kak Abu. Karena ketika roh kita bersatu dengan tubuh kita, ya, Adam dan Hawa ini menyatu, di tengah-tengahnya ada manah atau manas yang kita sering obrol kan. Ketika ketika pikiran kita atau manas kita banyak berkolaborasi dengan tubuh, di situ ada ego. Lalu ketika pikiran kita banyak berkolaborasi, bekerja sama dengan roh kita, maka ada budi, ada cita. Nah, kadang tubuh kita lelah. Ketika tubuh kita lelah disakiti. Tubuh kita kan macam-macam nih, ada panca indera. Panca indera itu contohnya apa? Telinga. Telinga lelah mendengar kata-kata yang menyakitkan. Mata lelah melihat hal-hal yang menyakitkan. Ya. Sehingga apa? Bereaksilah ego kita. Ego kita bereaksi fight or flight. Kadang reaksi kita flight or flight itu juga melelahkan. Jadi tubuh yang lelah kita istirahatkan. Ego yang bereaksi. Ego yang lelah kita diamkan. Sudah diam kalau kamu capek berkelahi, capek berdebat, capek bertikai, capek melawan, udah diam aja. Sekarang aku akan bekerja sebagai pikiran untuk menganalisa. Nah, capek kita mempertanyakan kehidupan dengan pikiran kita, capek mencari jawaban masalah dari kehidupan kita dengan pikiran ini. Maka ketika capek, istirahatkan pikiran. Gunakan budi atau akal budi kita untuk mencoba mengupas kehidupan ini sedetail-detailnya sampai kita tersegarkan kembali oleh pengetahuan yang kita dapatkan dari pengalaman yang tadi kita anggap buruk. Kalau akal budi kita pun lelah melihat kenyataan ini, sudah mengupasnya, tidak ketemu juga, kenapa sih hidup aku bisa mengalami hal seburuk ini? Apa sih yang terjadi dari karma masa laluku dan seterusnya? Dan itu tidak bisa kita dapatkan. Tentu lelah si akal budi ini. Maka kita istirahatkan akal budi kita. Kita berpindah kesadaran kita kepada yang disebut cita atau kesadaran murni kita. Nah, baru kita gunakan kesadaran murni kita untuk benar-benar menjadi pengamat yang ada dalam kesadaran murni untuk melihat kehidupan ini. Nah, kapan kesadaran ini pun tidak kuat lagi mengamati, udah kita masuk diri kita sebagai sang ruh, percikan kecerdasan semesta yang menjadi bagian dari sang dalang yang sedang menjiwai tubuh ini. Nah, jadi artinya seperti itu. Lelah tangan kanan pakai tangan kiri, lelah tangan kiri pakai yang lainnya, bagian anggota tubuh kita. Nah, di antara yang 5, 6 tadi itu, lelah tubuh gunakan ego kita. Itu sudah tidak usah diajarkan, sudah respon biasa itu. Lelah ego kita bereaksi, gunakan pikiran. Lelah pikiran dan perasaan, gunakan akal budi untuk rasio kita. Kalau capek merasa, pakai merasio. Capek itu gunakan kesadaran murni kita atau cita kita. Kembali kepada cita-cita kita dalam kehidupan ini. Terakhir, kali itu pun lelah kita menempuh cita-cita kita. Gunakan kecerdasan Adam kita, purusa kita, atau rohani kita, atau percikan kesadaran kita. Nah, itu pun capek, nggak mungkin. Kenapa? Kalau di level jiwa, seberapapun beratnya kehidupan ini, percaya sama saya, di level kita mengamati sebagai jiwa, kita ketawa ngakak, ngelihat keseruan kita. Kayak apa aja sih kehidupan kalau lagi lelah-lelahnya gitu. Nah, kayak gitu sih kamu. Kayak gitu kamu. Ini saya baru dapat nih kamu. Keren, Mudah-mudahan saya ingat nih. keren sih Pak Wayan. Bener sih Pak Wayan bahwa enggak kita sih, saya aja ya, bahwa kadang tuh ngerasa bahwa penting banget gitu Pak Wayan. Penting Ya. banget harus ini, penting banget harus itu gitu. Sehingga masuk ke dalam satu jebakan gitu ya Pak Wayan. Ya. Gimana tadi keren sih statement Pak Wayan bahwa beda tipis antara orang menghindar atau dia dalam tanda petik menyerah. Ya, hiatus dalam konteks misalkan ya saya bukan mau kembali kepada kesadaran tapi memang menghindar aja sih. Dan kita tahu sesuatu yang dihindari akan lebih kuat gitu.
Nah, yang menarik gini Pak Wayan, terjebak dalam penderitaan atau adiktif dalam tersiksa gitu. Karena ketika seseorang udah lelah over dan dia terjebak lagi sampai dia nggak ada keputusan untuk keluar dari situ karena dia udah benar-benar nggak ada daya gitu Pak Wayan. Bahwa ya udah, dan dia merasa benar-benar nggak punya kekuatan untuk mengambil keputusan dan bahkan dia lupa bahwa dia punya keputusan, coba Pak Wayan. Dan ini happening, ini terjadi gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memutuskan bahwa kapan harus off, katakanlah, harus cut off gitu, harus pisah gitu misalnya, harus stop dulu gitu. Di saat ini adalah kesadaran atau itu adalah ego yang dalam tanda petik putus asa gitu. Sama kayak kembali ke Tuhan lah Pak Wayan. Aku mau pulang aja deh. Nah, mau pulang aja deh kan tekanannya di frekuensi rendah itu putus asa gitu, bukan berserah gitu. Sehingga ya kembali ya, itu semua dalam vibrasi dan frekuensi tertentu gitu. Tapi bagaimana pandangan Pak Wayan terhadap fenomena ini gitu. Silakan. Ya, makasih Kang Abu. Saya dulu pernah punya teman yang saya sangat ingat sekali kata-katanya. Karena saya pernah dialirkan seperti itu. Dia bilang, guru saya lelah dengan kehidupan ini. Saya ingin mati saja. Saya ingin pulang saja. Sepertinya saya tidak ada kepentingan apa-apa lagi dalam kehidupan ini. Ya, dia ingin pulang gitu. Tapi sebenarnya bukan pulang mau memang saatnya pulang gitu. Terus saya jawabnya apa gitu. Bolehkah saya mati? Dia nanya begitu. Bolehkah saya bunuh diri? Saya bilang, boleh, boleh sekali, boleh sekali. Mau mati sekarang, mau nanti mati juga sama saja. Sama halnya dengan mau menyelesaikan pelajarannya sekarang atau nanti sama saja. Jadi pulang sekarang boleh, nanti balik lagi untuk remedi dengan pelajaran yang sama, tapi hanya dalam tubuh yang berbeda. Silahkan mau lulus sekarang apa nanti. Nah, pernyataan itu kemudian membuat dia merenung. Ngapain juga saya mengulangi pelajaran yang sama nanti hanya dalam tubuh yang berbeda dengan rasa yang benar-benar sama. Hanya di situ dia akhirnya memutuskan untuk tidak putus asa. Memutuskan untuk tidak putus asa, tetapi memutuskan untuk apa? Menyatukan kembali asanya itu. Ya, karena hanya itu yang kemudian bisa menjadi jalan keluar. Bagaimana mungkin kita bisa menyeberang ketika jembatan itu kita putuskan? Bagaimana mungkin kita mencapai target kalau asa itu kita putuskan? Ya, kita punya harapan. Gara-gara ada harapan lah kita menyeberang kepada sebuah tujuan. Tapi ketika harapan itu kita putus, sampai kapan kita akan bisa mencapai target itu? Tapi sepanjang kita berjalan terus-menerus melintasi harapan itu, ya, harapan 1, harapan 2, harapan 3, baru nanti juara 3, ya dari harapan 3, harapan 2, harapan 1, baru dapat juara 3, juara 2, baru juara 1. Tapi kalau saya nggak mau di harapan gitu, terus apa? Juara juga nggak mungkin gitu, ya udah ngalah. Kapan? Karena harapan itu kan bagian dari perjalanan kita menuju juara gitu. Target itu ada di juara. Nah, harapan itu adalah asa. Kalau kita putus perjuangan kita untuk mencapai harapan itu, target kita nggak tercapai juga. Karena target juara 1 itu ada setelah harapan 3, harapan 2, harapan 1. Nggak bisa kita putus asa gitu. Nah, bahwa kemudian kita dengan putus, kita mau pisah, nggak mungkin. Ya, lebih baik pisah dulu baru putus. Jangan putus dulu baru pisah. Pisah dulu baru putus. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Kalau kita mau putus dengan baik-baik, lebih baik pisah dulu. Apa artinya pisah? Pisah gitu. Pisah gitu. Damai. Damai, kalau udah damai, maka kita akan putus tanpa ada tersakiti. Damai dulu. Nah, banyak orang berdamai lalu bercerai dalam kehidupannya, ya nggak masalah, karena dia damai baik-baik. Kita pisah baik-baik ya, jadi dipisah baik-baik, karena peace-nya dulu, damainya dulu. Nah, bagaimana kita bisa berdamai dengan kenyataan yang akan kita putus? Kalau kita sudah bisa menerimanya. Oke, contohnya begini. Ada yang pernah nanya ke saya, Kang Abu, Pak, saya sudah nggak tahan dengan pasangan hidup saya, boleh nggak saya bercerai? Boleh. Kapan saya bercerai? Kapan kamu bisa menerima dia tanpa mengeluh dengan keadaannya? Kamu belajar sekarang untuk tidak mengeluh dengan keadaannya, maka kamu akan siap untuk terpisah. Oke. Apa yang harus saya lakukan? Pelajarin pasanganmu sampai kamu benar-benar bisa ikhlas menerimanya. Nanti silahkan putus.
Setelah dia bisa menerima ikhlas, nggak jadi dia putus. Yang namanya jadi dia Keren. putus. Karena dia udah bisa menerima tuh. Iya, 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 benar. Nggak Benar jadi, ya. akhirnya bisa menerima apa adanya kan nggak jadi putus dia udah. Benar, benar. Benar, benar. Ya, ya, ya. Nah, kita kan kebanyakan lupa peace-nya, Kang Abu. Putus dulu, nah nanti malah pisahnya ya udah kacau. Karena yang ada tuh saya memutuskan dia karena saya menolak keberadaan bersama dia. Nggak bisa dapat pisahnya itu. Tapi pisah dulu, nanti terpisahnya itu terpisah baik-baik. Karena seperti kita sama Tuhan, kita kan terpisah kesadaran kita. Tuhan itu kesadarannya tak terbatas, kita terbatas, kan kita terpisah. Tapi kita kan peace-peace aja sama Tuhan, walaupun kita terpisah gitu. Sama-sama peace. Jadi kalau kita rindu ya udah, walaupun kita rindu sama Tuhan nggak pernah melihatnya, ya selalu saja kita merasa saya damai bersamamu Tuhan. Mu yang mana nggak tahu kita, nggak melihatnya, nggak merasakannya, nggak menyentuhnya gitu, nggak bahkan nggak bisa memikirkannya. Tapi kita damai-damai aja dalam keterpisahan ini dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita memang menikmati. Ya, kita say goodbye dengan kecerdasan semesta tak terbatas untuk ada menjiwai dalam tubuh yang terbatas ini. Kita bisa menerima. Ya. Tapi nanti kapan kita nggak bisa menerima tubuh ini, lalu saya ingin terpisah dengan tubuh ini, lalu kita bunuh diri. Keterpisahan bunuh diri itu tetap saja menyiksa kita. Makanya agama mengajarkan jangan bunuh diri, karena itu keterpisahan yang tidak peace, yang tidak damai. Tapi keterpisahan kita dengan Tuhan di alam sana, untuk terlahir di alam sini, kita damai, kita bahagia, kita sukacita saja. Karena apa? Kita terpisah tapi nggak bermusuhan sama Tuhan. Tapi kalau kita meninggalkan kehidupan ini, terpisah dari tubuh ini, tapi bermusuhan dengan kehidupan yang sedang kita jalani ini, gara-gara kita tidak mampu menghadapinya, nah, kebencian kita, permusuhan kita dengan kehidupan ini, tidak akan menyisakan perpisahan yang penuh kedamaian. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Mudah-mudahan dapat nih poinnya. Keren. Keren banget Pak Wayan. Makasih Pak Wayan, itu peace keren banget sih keterpisahan ya. Jadi kadang kita menyangka bahwa terpisah itu buruk gitu ya. Tapi yang Ya, paling esensial adalah bukan masalah terpisah atau menyatu gitu. Karena ya, dekat pun belum tentu damai. ya, Tetapi jauh memungkinkan untuk berdamai gitu. Bahwa kaitannya bukan masalah dekat atau jauh. Nah, Pak Wayan, ini mungkin sedikit personal ya. Ini sebagai saya murid yang nggak pinter-pinter, saya mau nanya masuk ya. ke guru gitu ya, Pak Wayan guru. Pak Wayan sebagai guru, pernah nggak sih mengalami titik kelelahan yang top gitu ya, kelelahan yang dahsyat gitu, dan apa yang dilakukan Pak Wayan dengan ya guru gitu ya, yang memahami kesadaran gitu, di titik di mana ada kelelahan itu, apa yang Pak Wayan lakukan gitu? Silakan. Di titik paling nadir, Kang Abu, saya pernah Nadir. luar biasa sama Tuhan gitu. Marah biasa, luar biasa sama Tuhan. Di titik saya lelah mempercayainya gitu. Saya marah lalu saya katakan, Tuhan, aku tidak lagi mempercayaimu. Aku tidak percaya kepadamu, kepada para leluhur, kepada siapapun, para dewa dan sebagainya. Aku tidak percaya engkau ada gitu. Terus setelah itu saya duduk diam. Tiba-tiba semuanya blank. Dalam kemarahan itu blank. Tiba-tiba sesuatu itu membuat saya malah rindu dengan satu jawaban itu. Diberikan pertanyaan yang saya tidak punya jawaban. Pertanyaannya sederhana. Lalu kamu mau percaya siapa lagi? Nah, itu. Saya tidak punya pertanyaan. Karena apa? Tuhan, aku tidak percaya lagi padamu. Para dewa, aku tidak percaya padamu. Para leluhur, para apapun, bahkan aku tidak percaya pada diriku sendiri. Lalu ditanya, lalu kamu percaya siapa lagi? Nah, saya nggak punya jawaban. Akhirnya apa? Saya bilang, Tuhan, ambil semua yang pernah Engkau berikan kepadaku. Tapi jangan ambil satu hal saja. Keyakinanku bahwa Engkau ada. Karena setidak-tidaknya dengan itu saya punya jawaban, Kang Abu. Nah, artinya saya pernah lelah meyakini Tuhan. Tapi kelelahan itu kemudian membuat saya rindu pada sebuah jawaban. Dan sumber jawaban itu adalah Tuhan itu sendiri. Diberikan saya pancingan dengan bertanya. Nah, kadang ketika kita lelah, Kang Abu, kita harus menyadari ketika kita lelah istirahat, maka kita harus bekerja. Ketika kita lelah bekerja, maka kita harus istirahat.
Dan dua-duanya itu sebenarnya tidak bisa kita hindari. Hmm. Ya, contohnya begini Kang Abu, saya bilang ya apa ya, ketika kita istirahat dengan duduk ini, dengan duduk aja, kita sedang istirahat dari berlari, kita duduk. Duduk ini sebenarnya sebuah kerja yang berat, makanya banyak orang capek duduk. Betul nggak Kang Abu? Karena duduk ini mempertahankan fisik, Hmm. tetap tegak. Oke, saya capek duduk, saya mau berbaring. Ada orang berbaring itu menyakitkan, sehingga muncul dekubitus namanya di belakang itu. Karena terus-menerus berbaring. Berbaring melelahkan. Jadi berbaring melelahkan, jalan melelahkan, duduk melelahkan, lalu mau apa lagi? Oke, saya mau tidak mau berbaring, bla bla bla, saya mau terbang. Superman saja capek terbang. Gitu. Jadi artinya apa? Mau kemana kita berlari? Ya, mau kemana kita berlari? Di sini kita lelah menghadapi kehidupan, lalu ingin menyatu dengan Tuhan. Seperti cerita tadi. Menyatu dengan Tuhan, kita dilarang lelah. Kenapa? Tuhan, engkaulah sesuatu yang sumber energi yang tidak pernah lelah. Lah, jadi Tuhan ternyata nggak boleh lelah. Hmm. Bayangin. Ya, jadi artinya apa? Mau kemana lagi kita berlari? Mau kemana lagi kita, apa namanya, bersembunyi? Karena tidak ada tempat di mana kita benar-benar bisa bersembunyi. Tidak ada tempat di mana kita bisa berlari dari diri kita sendiri. Tidak ada tempat. Ya, mau kita melupakan ingatan kita. Nah, kita mau melupakan ingatan kita. Ada dua hal itu. Kita mau melupakan, apa yang mau kita lupakan? Ingatan kita. Ya namanya ingatan kita, berarti kita nggak lupa. Hmm. Kita kan sedang membawa ingatan yang mau kita lupakan, gimana caranya coba kamu? Kita sama, saya mau capek tangan saya, mau taruh sebentar. Tangan kita ini bukan tangan boneka yang bisa dilepas taruh begitu aja, nggak bisa kayak gitu. Sama dengan ya itu dengan ingatan kita. Nah, makanya kadang-kadang kita diberikan, are you sure? Apa kamu benar-benar ingin melupakan? Udah, tiba-tiba kita dibuat lupa. Ini namanya siapa ya? Kita gelisah. Baru melupakan nama aja kita udah lupa. Ada suami istri bertengkar gara-gara apa? Aku jengkel sama suamiku, dia lupa ulang tahunku. Lah, itu aja bisa bikin bertengkar. Jadi kalau kita ingin melupakan sesuatu itu, lebih baik nggak usah. Mengalir aja. Mau lupa, iya. Mau ingat juga, iya. Ya. Nah, artinya dalam hal ini, itulah yang pernah saya alami, Kang Abu. Bahwa ketika saya lelah di sini, saya akan mengambil peran yang lain. Ketika kadang saya lelah melihat kehidupan ini, Kang Abu. Lelah itu melihat apa sih yang mereka pertengkarkan ini. Ada Hmm. yang bertengkar memperebutkan ini nama Tuhan yang benar, ini nama Tuhan yang salah. Ketika pada saat itu saya mengamati mereka itu, Kang Abu, saya tidak tahu harus menangis apa mau ketawa. Hmm. Di satu sisi saya akan ketawa ketika saya mengambil kesadaran yang lain. Di satu sisi kesadaran yang lain saya tuh menangis, Kang Abu, melihat apa sih yang kalian pertengkarkan ini ya. Gitu. Apa sih kalian yang pertengkarkan ini seperti ikan paus bertengkar dengan lumba-lumba, mengatakan, ini samudraku, bukan, ini samudraku. Mereka tinggal di samudra yang sama, lalu mereka bertengkar. Hmm. Ini air lautku, bukan, ini lautku. Apa yang mereka pertengkarkan? Apa sih? Ada burung Raja Wali bertengkar dengan burung pipit. Ini angkasaku. Aku yang terbang. Dari kecil aku terbang di sini. Aku loh Raja Angkasa. Ini angkasaku. Apa sih yang mereka pertengkarkan? Ya,
Seperti itu Kang Abu. Seperti itu. Kadang lelah melihat. Kalau kita merasa bahwa tugas kita membawa pengetahuan pada kehidupan ini, kita lelah. Ketika kita membawa cahaya yang tidak bisa membuat terang sebuah kamar kecil, diri kita sendiri. Kadang kita lelah. Tapi di saat itu kita harus berubah kesadaran bahwa apa? Tidak selalu cahaya itu membuat terang. Hmm. Karena cahaya yang terang mungkin membuat kamar itu terang benderang. Tapi ketika orang yang melihat cahaya itu membuatnya menutup mata, seterang apapun ruangan itu tetap tidak terlihat bagi mereka yang menutup matanya. Jadi belum tentu cahaya terang yang kita bawa itu akan membuat orang itu melihat kehidupan dengan terang benderang. Karena kadang saking terangnya cahaya itu membuat mereka nutup mata dan tidak melihat juga terang yang ada di sekitar kita. Dari situ kemudian yang kita lakukan apa? I do my best. I do my best. I did it. Saya sudah melakukan peran saya. Dan serahkan peran-peran lain kepada apapun yang kau mainkan. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Wah, Pak Yan, makasih banget Pak. Ini priceless Pak, makasih Pak. Tadi kalau bicara hiatus ya gitu, barusan saja Pak Wayan mengajak saya pribadi dan kita semua untuk rehat sih sebenarnya. Untuk kita jeda gitu. Dan eh, nggak tahu mungkin teman-teman bisa ngerasain ya bahwa saat momen, kita bicara momen ya, bahwa yang tadi Pak Wayan bilang simple tapi dapat gitu Pak Wayan. Nah, yang menarik adalah begini Pak. Kalau kita bicara tentang kemelekatan, beda tipis antara tadi I do my best, tapi jadi melekat gitu Pak Wayan. Itu tadi ya, serasa bahwa menyerangi, tapi kadang-kadang nggak sadar bahwa terangnya tuh membutakan gitu. Ya. Gimana tuh batasannya Pak Wayan supaya terangnya tuh pas aja gitu loh Pak Wayan. Silakan. Ya, jangan sampai kalau kita sendiri menjadi tidak tahan oleh cahaya yang kita bawa, maka orang lain juga tidak akan tahan. Jadi buat diri kita, ya, karena ketika kita bawa cahaya, sumber cahaya itu kan paling dekatnya dengan diri kita, Kang Abu. Ya kalau diri kita saja sudah ya nggak tahan dengan cahayanya, apalagi orang lain. Gitu. Nah, jadi dekatkan cahaya itu pada diri kita, tapi jangan terlalu dekatkan dengan orang lain, ke matanya orang lain. Gitu. Ya, cukup yang kita terangi itu bukan matanya orang lain, tetapi yang kita terangi itu adalah kehidupan ini. Contoh nih Kang Abu. Ketika kita sama-sama mengupas cerita-cerita kehidupan, kita tidak sedang mengajari orang lain. Kita tidak sedang memberikan cahaya pengetahuan kepada orang lain. Kita hanya menerangi lingkungan itu dengan pesan-pesan apa yang ada. Nanti perkara orang lain mau melihatnya ya sudah. Seperti itu Kang Abu. Jadi kita bawa senter itu tidak untuk menyenter mata orang, tapi menyenter lingkungan. Sehingga terlihatlah. Nah, sama seperti kita di Jawa ada mengaji alam. Kan yang dikaji itu alam. Nanti yang ikut mengaji ya dapat pengetahuan, yang tidak ikut ya tidak dapat. Nah, jadi itu. Karena ketika kita mencoba untuk memberikan pengetahuan, ini loh yang aku maksudkan, ini kamu harus tahu bla 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 gitu. Jadi orang itu merasa diajarin, orang-orang merasa diajarin kan capek juga gitu. Ya, karena ujung-ujungnya ketika orang tidak mau diajarin dan dia kurang ajar, nah mulai dia marah karena disebut kamu kok nggak mau diajarin, kamu itu kurang ajar, nah itu berkelahi kita. Tapi kalau kita baliknya ke arah pemandangan, ya pemandangan. Makanya begini Kang Bu, ketika kita nonton film di gedung itu, lampu gedungnya, lampu bioskopnya dimatikan. Jadi terangnya hanya fokus kepada apa yang ada di layar dinding. Ya, bukan supaya filmnya bisa dilihat, bukan kemudian arah proyektornya diarahkan ke mata orang-orang, enggak. Justru dibalikan. Nah, itulah kita mencoba menjadikan alam lingkungan kita itu adalah proyektor yang kita tonton sama-sama dan kita tonton sama-sama, renungkan sama-sama, amati sama-sama, pelajarin sama-sama gitu. Nah, kira-kira seperti itu sih analoginya Kang Abu, mudah-mudahan dapat. Ini gila sih Pak Wayan.
bener ya, kenapa proyektor nggak langsung ke mata kita aja sih gitu ya? Kenapa proyektor masih membutuhkan layar untuk bisa tampil? Sehingga yang kita lihat itu layarnya, tapi layar itu datang dari proyeksi proyektor itu sendiri gitu. Ya, Wah dahsyat sih Pak Wayan. Memang ya itu tadi ya, semua yang datang ke kita tuh semua adalah layar yang ya balik gitu ya, ketika kita, wah keren sih Pak Wayan, ini analoginya dalam banget sih, bahwa ya, ya itu tadi ya, semua proyektor, semua proyeksi itu perlu layar untuk menampilkan dirinya. Jadi saya ya, jadi ingat satu ayat Quran tuh, kalimatnya gini Pak Wayan. Ini lebih dalam lagi saya memahami gitu. Timur dan barat itu milik aku gitu kata dia. Maka kemanapun kamu menghadap, kamu nggak ngelihat siapa-siapa, kamu hanya melihat aku gitu. ya. Gitu dan ya itu tadi ya. Mungkin mungkin kelelahan itu terjadi ketika kita tidak melihat aku di dalam setiap drama gitu misalnya Pak Wayan. Dan itu semua yang menjadi gejolak-gejolak yang ya itu tadi ya, kesadaran gitu. Nah, tapi ada satu poin yang menarik, mungkin ini terakhir dari saya, kan kita akan berbagi ke teman-teman. Kita bicara letargik Pak Wayan. Letargik adalah di mana satu kondisi istirahatnya lama, tapi tetap lelah gitu Pak Wayan. Udah lama sih bahwa letargi, tidur cukup, makan cukup, oke cukup, tapi kelelahan tetap ada gitu. Padahal kalau kita bicara tentang lelah itu obatnya adalah istirahat. Di satu sisi ketika letargi itu kita bicara tentang istirahat yang cukup tapi tetap kelelahan gitu. Gimana pandangan Pak Wayan? Ya, kita tahu Kang Abu, pesawat terbang itu ketika dia dipakai, dia jarang dimatikan, Kang. Hmm. Dia akan terus diparkir dalam kondisi hidup, nanti berangkat lagi gitu. Justru kalau dia dimatikan lama-lama, itu nggak bisa dipakai lagi gitu. Kendaraan kita di rumah kalau lama nggak dipakai, sekali dipakai, akinya drop. Atau bannya kempes. Atau mungkin aliran bensinnya udah nggak bagus lagi gitu. Nah, hidup itu membutuhkan gerak. Ya, makanya saya cerita tadi, gerak adalah jeda dari istirahat. Istirahat adalah jeda dari gerak. Nah, mereka sama-sama jeda terus-menerus atau gerak terus-menerus. Nah, kalau gerak terus-menerus tanpa jeda istirahat berbahaya. Istirahat terus-menerus tanpa jeda berupa gerak berbahaya. Makanya Tuhan dalam abadinya keterbatasan menjeda dirinya dengan menciptakan sebuah keterbatasan di dalam diri kita. Dan dia tahu bahwa kita pun tidak akan tahan lama-lama berada dalam keterbatasan ini. Maka kita dijeda dengan kematian agar kita kembali merasakan keterbatasan. Bosan di keterbatasan, kembali kepada keterbatasan. Bosan pada keterbatasan, diberikan kesempatan untuk kerja dalam keterbatasan ini. Seperti itulah kita. Makanya diam di sana tuh Tuhan tuh letargi, Kang Abu. Letargi. Letargi dalam kemahakuasaannya ngapain juga ya. Aku nggak butuh proses karena apapun yang ku kerjakan aku bisa. Tapi Yes. apa nikmatnya di situ? Aku letargi gitu. Kamu tahu nggak rasanya letargi? Ini kamu rasain sendiri dah gitu. Nah, disuruh kita ngerasain, oh ternyata dalam kesendirian kita butuh keramaian. Dalam keramaian kita butuh kesendirian. Sepi ing rame, rame ing sepi. Nah, itulah diajarkan kepada kita bagaimana nikmatnya dualitas itu. Ya, berpindah, bergerak. Makanya kita dikasih kaki kanan dan kaki kiri. Bukan dikasih satu kaki kiri untuk lompat-lompat, itu nanti jadi kuntilanak kita. Nah, dikasih kaki kiri, nah, habis kiri kanan ya, habis kanan kiri, habis kiri kanan. Habis sukses gagal, habis gagal sukses, biar nggak capek, biar nggak letargi. Kalau terus-menerus bergerak aja, wah, capek kita. Matahari aja membosankan kalau dia terus-menerus ada di langit. Aku istirahat sejenak ya untuk malam gitu. Nah, giliran kayak gitu kamu. Film aja ada intermezzonya gitu. Ya kira seperti itu kamu. Oke, keren. Boleh tepuk tangan lu dong buat Pak Wayan. Pak Wayan keren banget. Terima kasih Pak Wayan. Amin. Mind blowing. Terima kasih. Ya. Oke teman-teman, ini pertanyaan udah mulai banyak banget yang masuk dan ada yang resen. Kita ke Ibu Anca dulu. Silakan Bu Anca. Selamat siang Pak Wayan, selamat siang Kang Abu. Monggo Silakan. Ibu silakan. Tadi sedikit ditanyakan Kang Abu juga.
Saya ingin menambah bertanya, Pak Wayan. Apa kaitan hiatus dengan melepaskan diri dari kemelekatan dan manunggaling kawula Gusti? Karena saya membaca sejarahnya Sunan Kalijogo, pada saat masih bernama Raden Said, beliau juga mencuri harta orang kaya dan diberikan oleh rakyat jelata. Disitulah dia dihukum oleh Sunan Bonang, disuruh menjaga di pinggir sungai dengan berpegang tongkat, yang akhirnya dia diberikan gelar Sunan Kalijaga. Nah, sekarang ini sepertinya karena orang jarang membaca sejarah ya Pak Wayan ya. Sebetulnya itu sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Bagaimana Pak Wayan? Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Kang Abu. Oke, makasih Bu Anja, pertanyaannya keren banget nih. Antara hiatus, melarikan diri, dan manunggaling gitu. Monggo Pak Wayan, ini keren nih. Ya. Kalau kita hiatus itu kita jeda, kita tidak sedang melarikan diri karena flight ini bukan reaksi ego. Kalau flight sebagai reaksi ego, lain lagi itu. Ini kita menjeda sejenak, ya. Seperti kalau kita istirahat itu bukan karena melarikan diri dari pekerjaan, bukan. Tapi kita mengikuti dorongan tubuh kita untuk istirahat. Jadi kita bukan melari. Berlari itu kan berbeda, ya. Seperti misalnya kita dikejar anjing, lalu kita menjauh dari anjing, itu reaksi ego. Tapi kalau kita berlari karena dorongan kita ingin sehat, ya sama-sama berlari ini gitu. Ya, berbeda kedua-duanya. Nah, hiatus itu adalah kondisi di mana kita menjeda diri kita dari rutinitas karena ada dorongan kita untuk memang meninggalkan rutinitas sejenak. Dorongannya seperti itu gitu. Bukan ingin melarikan diri dari rutinitas. Ya, kenapa kita menjeda diri kita dari rutinitas? Karena rutinitas itu membatasi kita pada apa yang rutin kita lakukan. Sehingga kita tidak sempat mengambil sesuatu yang tidak rutin kita lakukan. Nah, kita menjeda diri kita dari rutinitas menuju sesuatu yang tidak rutin kita lakukan. Nah, di kehidupan ini, kita secara rutin terus-menerus berhadapan dengan makhluk-makhluk hidup yang terbatas. Ada terbatas pemahamannya, terbatas egonya, terbatas bla 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 gitu. Lalu kita ingin pergi meninggalkan rutinitas kita bersama mereka-mereka yang tak terbatas ini untuk menyatu sejenak dengan yang tak terbatas. Nah, itulah manunggaling kawula Gusti. Ya, jadi ketika kita hiatus itu kita pulang. Nah, seperti misalnya Kang Abu, Mbak Dona, ini saya mau buka sedikit ya. Pakai contoh boleh Kang Abu ya? Ya. Nah, Kang Abu katanya mau pulang ketemu mertua yang adalah orang tua yang lain gitu, bukan mertua. Ada saatnya kita pergi ke tempat yang lain untuk bertemu orang tua yang lain. Seperti halnya kita sebagai anak-anak kehidupan ini. Ada saatnya kita bertemu dengan ibu kita, yaitu Pertiwi ini. Ada saatnya kita pulang bertemu ruh kita, yaitu ayah kita, Adam kita. Ada saatnya kita bersama Hawa, ada saatnya kita bersama Adam. Nah, itu contoh lah. Artinya apa? Kita tidak sedang meninggalkan, berlari, menjauh, membenci kemanunggalan kita dengan ibu, tetapi kita sedang terpanggil untuk manunggal dengan ayah kita, atau Adam kita, atau jiwa kita, atau ruang hening kita. Nah, kita hanya sedang meninggalkan itu. Jadi karena kita tahu bahwa satu hari sempurna itu ada siang dan malam. Ada saatnya kita menyatu dengan siang, ada saatnya kita menyatu dengan malam. Ada saatnya kita manunggal dengan kawulu, ada saatnya kita manunggal dengan Gusti. Nah, di sini kita manunggal dengan sesama kawulu yang terbatas-terbatas ini. Dan kita butuh didorong oleh kerinduan kita untuk sejenak hiatus untuk manunggal dengan Gusti. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Nah, kali itu kala. Makanya disebutlah zaman kala, buta kali gitu. Kali itu ini. Nah, kali itu kala, waktu, itulah yang butuh kita jaga.
supaya kita semua menjadi kalijaga, menjaga diri kita dari sifat-sifat kali, menjaga diri kita untuk tetap bisa manunggal dengan sang waktu atau kala. Nah, jadi kalau sudah demikian ceritanya, disinilah kita akan paham. Tugas kita di sini adalah untuk memegang tongkat pengetahuan kita ini, untuk menjaga diri kita dari pengaruh kali, pengaruh zaman kali atau pengaruh sang waktu, sehingga kita tetap merasa diri kita manunggal dengan sang waktu itu sendiri. Manunggal dengan Gusti sebagai sang waktu yang sedang memberkahi kita kehidupan saat ini. Nah, kita hanya perlu membagi sang waktu itu. Membagi bersama dengan para kawulo, membagi sejenak bersama Gusti. Nanti jedanya kapan, silakan masing-masing melakukan hiatusnya di rumah sendiri. Untuk apa? Kita kan tiap saat harus hiatus. Menjeda diri kita yang rutin bersama tubuh kita, lalu kita hiatus ya bersama Gusti kita, ruh kita. Lewat meditasi, lewat zikir. Maka sholat itu mungkin bagi Bapak Ibu, ya mungkin bagi Kang Abu juga sudah tahu bahwa sholat itu sebenarnya sebuah hiatus. Menjeda diri kita dari ingatan-ingatan pada kehidupan duniawi. Untuk kembali kepada ingatan yang lain, yaitu kepada rohani kita. Ya, kira-kira seperti itu sih. Kita hiatus setiap saat sebenarnya. Oke, makasih Pak Wayan. Ya. Terima kasih Pak Wayan, keren. Terima kasih. Ini ada 4 yang sama Pak Wayan. Jadi saya mungkin simpulkan ya supaya keempat-empatnya bisa sama, bisa mendapatkan jawaban yang simultan gitu. Jadi kira-kira kalau disimpulkan pertanyaannya mirip gini. Pak Wayan, sebetulnya yang lelah itu jasadkah, jiwakah, mentalkah, atau ruh? Jadi kita perlu menyikapi yang mana sih? Mungkin tadi relate Pak Wayan ketika bilang tentang cita, budi gitu ya, dari akal, terus tubuh dan seterusnya, mungkin ini relate, tapi mungkin ini bisa lebih diperdalam lagi tentang yang lelah tuh di dalam diri kita sebetulnya yang mana sih? Silakan Pak Wayan. Ya, kalau kita bicara tentang lelah, Kang Abu ya, orang lelah itu kan kemudian tidak lagi mampu melakukan aktivitas. Beda dengan rasa pegal. Ya, kalau pegal itu kan efek dari kelelahan juga. Nah, yang disebut lelah itu adalah ketika kita kehilangan kemampuan untuk melakukan kerja karena energi dari tubuh kita mungkin menipis. Sehingga tubuh kita kadang-kadang lelah karena kekurangan energi. Sehingga kita butuh makan lah, jeda sejenak untuk makan. Tapi jangan lupa, pikiran kita juga bergerak karena ada energi yang disebut energi spirit atau semangat. Nah, ketika tubuh kita punya makanan yang banyak, kita gemuk nih. Kita gemuk karena sumber makanannya banyak dan baru juga habis makan gitu. Energi tubuh kita banyak, tetapi ada orang yang kemudian energi pikirannya habis. Dia kehilangan semangat. Jadi mau sebanyak apapun dia makan, sebanyak apapun cadangan energi fisiknya, dia tetap tidak mau melakukan apapun. Tidak mau mengerjakan apapun. Karena apa? Dia kehilangan energi pada pikirannya. Ya, jadi mana sebenarnya yang lelah sebenarnya? Apa tubuh, apa pikiran, apa jiwa? Nah, kalau jiwa lelah, itu tidak sebenarnya. Karena dia adalah sumber energi. Percikan Tuhan itu sebagai sumber energi. Dialah yang ada di dalam tubuh ini dan mempunyai kemampuan untuk menggerakkan pikiran, menggerakkan tubuh. Karena dia adalah sumber energi. Makanya disebut spirit, semangat. Spirit kita sumber energi. Cuman kalau tubuh tidak mampu mengolah energinya, mau makan sebanyak apapun, darahnya penuh dengan gula, tapi tidak diolah menjadi gula otot. Otot seperti nggak punya energi. Sama dengan pikiran. Pikiran mungkin banyak mendapatkan gula-gula pengetahuan, gula-gula motivasi, gula-gula quote-quote yang luar biasa. Tapi ketika dia tidak bisa mengolahnya menjadi energi, kemampuan melakukan usaha, maka dia tidak akan melakukan usaha apapun. Nah, ini berbahayanya. Kelelahan pada pikiran. Tapi kalau dia sudah memiliki kekuatan pada pikirannya, tubuh yang lelah tuh nggak ada apa-apanya. Karena apa? Dia bisa tubuh kita bisa dibuat beradaptasi dengan kelelahan itu. Contoh nih Kang Abu, saya ketika mendaki Gunung Rinjani
Itu lagi puasa, itu tahun 89 lagi puasa. Perkiraannya mendaki Gunung Rinjani itu butuh 1 malam, 1 hari, 1 malam 2 hari lah. Ternyata saya menghabiskan waktu 3 malam 4 hari. Dan saya waktu itu sedang puasa. Tidak makan makanan dari beras selama hampir 3 bulan. Apapun dari beras nggak saya makan. Nah, kebetulan ke atasnya itu nggak bawa, bawa buahnya cuma sedikit. Sampai pisang sak kulit-kulitnya saya makan hanya mendapatkan energi. Dan saya hanya bisa melangkah satu langkah untuk mendaki. Turun pun hanya bisa 1 langkah, kemudian diam. Tapi pikiran saya waktu itu belum belum kedokteran, belum mahasiswa. Pikiran saya tuh bodoh. Tidak tahu bahwa saya sedang kekurangan glukosa, nggak ngerti urusan glukosa. Tapi yang saya miliki hanyalah semangat. Semangat untuk apa? Saya sudah sampai dan saya akan pulang dengan selamat, itu aja. Sehingga tidak tahu dari mana sumber energinya. Tubuh saya bisa sampai ke bawah. Sampai ke bawah, sampai kembali turun ke pendakian, akhirnya bisa istirahat di bawah, dan baru di situ makan kacang sak kulit-kulitnya. Dan itu membuat saya tetap energi. Tapi kemudian disuruh saya makan sama kakak. Makan aja ini langgar puasamu. Saya bilang, enggak. Sekali saya mengambil sebuah langkah, saya pantang menyerah. Nah, pantang menyerah itulah membuat saya bisa bertahan hidup sampai 3 hari kemudiannya. Karena apa? Karena energinya bersumber dari pikiran saya yang ada semangatnya. Nah, jadi tubuh saya lelah kah? Tubuh saya lelah, tapi pikiran saya nggak lelah. Nah, ini yang terjadi kepada banyak ibu-ibu yang tidak kenal lelah untuk mencintai anaknya. Tidak kenal lelah untuk merawat anaknya, walaupun mungkin tubuh fisiknya lelah. Kasih sayangnya tidak lelah. Nah, itulah. Ketika kasih sayangnya, cintanya tidak lelah untuk mengasihi, walaupun tubuhnya sakit, tidak masalah. Itu yang terjadi juga pada Jenderal Sudirman. Tubuhnya mungkin lelah, paru-parunya separuh, tapi dia tidak batinnya, jiwanya tidak lelah untuk berjuang bagi kemerdekaan itu misalnya. Nah, jadi yang mana yang lelah? Nah, inilah yang disebut dalam ajaran Kandepat, Kang Abu, sebagai galihing kangkung. Galihing kangkung, ada sebuah kekuatan di tulang belakang kita itu yang bernama saraf. Sehebat apapun, sekokoh apapun tubuh dan tulang kita, otot-ototnya, ya seperti seorang pemain binaragawan pengangkat berat itu. Ketika tiba-tiba mengalami kelumpuhan pada sarafnya, sekokoh apapun tulang dan ototnya, dia lumpuh. Hanya gara-gara kelumpuhan sel saraf, sistem sarafnya. Jadi serabut saraf yang tampak lemah itu, ketika itu putus, sekuat apapun tulang dan dagingnya, dia nggak ada gunanya. Atau begini, sekuat apapun tulang, daging, dan sarafnya seseorang, bodinya besar, ketika yang putus itu adalah rasa dalam dirinya, perasaannya, semangatnya, nggak ada gunanya. Tapi sedikit orang punya semangat hidup, selumpuh apapun dia bisa mengerjakan banyak hal. Seperti yang dilakukan oleh Stephen Hawking dan seterusnya. Nah, ini contoh bagaimana kekuatan di dalam diri kita yang bernama energi spirit itu jauh lebih kuat daripada sekadar kelelahan otot, kelelahan tubuh. Nah, jadi poinnya apa? Boleh tubuhnya lelah, tapi jangan sampai pikirannya lelah. Boleh pikirannya lelah, tapi jangan sampai jiwanya pun diizinkan lelah menghadapi kehidupan ini. Karena semua modalitas pikiran, ego, dan tubuh akan menjadi lumpuh seketika ketika sanggup aku mau pulang aja deh. Nah, itu misalnya, ini berbahaya. Nah, kira-kira seperti itu Kang Abu. Yang apa yang lelah itu, ya. Energi yang hilang menyebabkan kita merasa lelah. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Oke, teman-teman Ibu dan Bapak, mungkin ini terakhir ya karena kita udah 11.06 dari Ibu Ani Emi YKAD, silakan untuk di unmute. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Iya, ini mau tanya Pak Wayan. Misalnya nih kalau ada kata-kata dari Jawa, eh, eling rupo lali roso. Mungkin bisa dijelaskan Pak Wayan dengan kata-kata yang pernah saya baca itu untuk pengartiannya. Terima kasih Eling Bang apa Maruf. boleh diulang sekali lagi Bu? Iya, eling roso lali rupo. Oh, eling roso lali lupa. Jadi maksudnya Ah, ingat rasa tapi lupa, gimana? lupa. Lupa ya? Lupa rupa ya? Iya.
Ada juga Oke. kebalikannya, Bang Marlo. Eleng rupo lali roso. Jadi Oke. ingat sosoknya, tapi rasanya nggak dapet gitu. Mohon penjelasannya Pak Wayan. Oke. Makasih. Makasih. Mungkin ini kembali ke perspektif tentang rasa dan rupa kali ya. Silakan Pak Wayan. Ya, sama seperti sekarang kita ini, Kang Abu. Ketika kita melihat manusia, yang kita lihat tuh wujudnya, bukan siapa yang ada di dalam wujudnya. Jadi kadang kita membenci manusia, membenci orang hanya karena suku berbeda, agama berbeda, atau mazhab berbeda. Tetapi kita lupa bahwa di dalamnya itu ada rasa yang sama. Orang dengan agama berbeda, dia mencintai Tuhan yang sama. Orang dengan mazhab yang berbeda, dia mencintai Tuhan yang sama. Kita lupa pada rasa cinta yang ada di balik orang-orang berbeda itu. Akhirnya yang kita dapatkan apa? Yang kita lihat adalah perbedaan mazhabnya, perbedaan alirannya, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, dan sebagainya. Kita ingat pada tubuhnya, oh ini orang berbeda nih. Lupa pada rasa yang sama di dalamnya. Atau kadang kita ingat pada rasa yang sama, tapi lupa bahwa orang itu memang harus berbeda di kehidupan ini. Nah, sehingga apa? Kalau Tuhannya sama kan mestinya agamanya sama. Akhirnya kita melupakan bahwa setiap orang itu memang diwajibkan lahir berbeda-beda. Karena kemahakuasaannya sebagai sang pencipta tentu akan mampu menciptakan ciptaan yang berbeda. Seorang penulis buku yang hebat akan menciptakan buku-buku yang berbeda. Seorang penyanyi yang hebat tentu akan mampu menyanyikan banyak lagu yang berbeda. Sang pencipta yang maha mencipta tentu akan mampu menciptakan yang berbeda-beda. Tapi manusia yang diciptakan berbeda-beda itu inginnya semua sama. Bagaimana caranya coba? Bagaimana caranya coba? Dia Kang Abu, nama aslinya bukan Kang Abu. Ya, punya banyak nama. Mungkin punya masa kecil dengan nama berbeda, panggilan berbeda. Dari Mbak Dona panggilannya berbeda, dari Ibu Ida panggilannya berbeda, dari saya panggilannya berbeda gitu. Dan orangnya sama gitu. Tuhan itu panggilannya berbeda bagi orang-orang berbeda dan kita bertengkar hanya untuk itu. Karena apa? Rasanya kita tahu bahwa rasanya Tuhan itu sama, tapi begitu rupanya berbeda bertengkar kita. Karena ingat rasanya sama, lupa bahwa memang dia diciptakan berbeda sesuai dengan penggambaran setiap orang. Di Islam apa istilahnya, Kang? Ya, ya sebanyak bayanganmu sebanyak namanya? Tuhan itu sebanyak persangkaanmu gitu ya. Iya, Ya, persangkaan betul. ya. Jadi nggak apa-apa seperti itu gitu. Karena seperti diceritakan nggak mungkin orang Afrika berkulit hitam yang merasa dijajah oleh orang kulit putih lalu mengatakan Tuhan itu berkulit putih, nggak mungkin. Tuhan pasti berkulit hitam sesuai dengan warnanya dia. Nah, itu sebabnya persangkaan kita berbeda-beda. Ya. Jadi kalau kita mengenal rasa dan rupa, mengenal nama dan rupa, bahwa mau dia disebut matahari, rasanya panas. Mau disebut sun, rasanya panas. Mau disebut Raditya, rasanya panas gitu. Karena cahayanya sama-sama panas. Jadi kita nggak peduli apapun namanya, apapun rupanya, ketika rasanya sama ya sudah gitu. Nah, ini yang disebut ajaran untuk selalu mengingat kita bahwa apa? Segala nama, segala rupa akan membawa rasa yang juga segala-galanya. Artinya selalu berbeda. Ya. Jadi kita harus belajar untuk mengambil 3 hal itu. Keyakinan adalah rasa, pengetahuan adalah pemahaman, mengalami adalah bagaimana kita mengalami dengan rasa. Kira-kira seperti itu, Kang Bu. Ya, mudah-mudahan dapat yang dimaksudkan ini. Ya. Dapat Pak Wayan luar biasa, terima kasih. Oke, sebelum aliran pesan semesta, mungkin Bunda Isya mau ada apa gitu yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Kang Abu. Saya menghaturkan terima kasih, terutama untuk Kang Abu yang selalu membawa ilmu baru dan yang diperkenalkan oleh Pak Wayan pada hari ini. Betul-betul saya merasakan hiatus ini
sebagai ilmu pengetahuan, dan insya Allah setelah ini saya bisa melakukannya. Karena kemarin saya banyak bertanya kan sama Kang Abu tentang hiatus itu apa gitu. Dan hari ini penjelasan Pak Wayan betul-betul daging semua Pak Wayan. Jadi saya tadi sambil mendengarkan, sambil berhiatus, karena sekarang saya mengerti hiatus itu tidak usah pindah, tidak usah pergi, tapi kita lebih banyak bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Wayan tadi contohkan itu, walaupun hanya sebagian yang saya simak bisa masuk ke dalam diri saya, karena untuk saya itu saya rasakan sekali, seperti Pak Wayan tadi menyampaikan bahwa sudah berapa lama kita tidak bercinta dengan alam semesta, sudah berapa lama kita tidak bercinta dengan ruh, dengan jiwa kita. Itu sangat dalam sekali Pak Wayan, karena selama ini saya merasa saya terus bersama Kang Abu mengkaji diri. Ternyata ya yang Pak Wayan sampaikan memang kita harus melihat dari sisi lain kita gitu. Karena banyak yang belum kita tengok, yang kita lupakan, bahkan kita sudah hampir melupakan kembali untuk pulang ke rumah sendiri. Dan satu lagi yang tadi menyentuh di saya, Pak Wahyan, pertengkaran yang melelahkan itu bisa dilihat dua sisi. Jadi tangisan, dari tangisan keharuan, atau jadi bahan tertawaan kita, karena itu menjadi sebuah yang kita sadari, apa sih? Kenapa sih masih kayak gitu? Jadi itu dua sisi yang perlu saya dalami lagi. Tapi tadi jujur Pak Wayan, selama ini melihat pertengkaran itu di diri saya masih ada kemarahan. Kenapa sih harus kayak gitu? Bahasanya dengan lain gitu. Pertanyaannya bukan kenapa sih harus kayak gitu gitu sambil tertawa, tapi ada sedikit kemarahan di dalam diri saya. Tapi setelah Pak Wayan tadi menyampaikan entah apa yang masuk ke dalam diri saya, kok saya turut menangis. Saya turut merasakan bahwa pedih banget ya melihat satu pertengkaran. Karena ketika kita tidak menerima, kita rejected pada sesuatu, ternyata kita sedang reject pada yang selama ini saya rasa saya sedang menyatu dengannya. Saya membenci seseorang yang sebetulnya itu diri saya sendiri. Dan itu kehadirannya yang saya tunggu, yang saya selalu mohon kekuatannya. Padahal saya dihadirkan orang yang seperti itu kok saya tolak. Itu Pak Wayan, terima kasih untuk pencerahan ini yang saya rasakan. Untuk hiatus itu ternyata tidak sekedar kata-kata, udah saya pergi dulu. Gitu. Tapi ternyata dalam sekali. Dan yang terakhir, saya membawa senter tidak untuk menyenter orang lain, even itu orang-orang yang saya cintai, anak-anak yang saya cintai, tapi justru itu untuk menerangi diri saya sendiri. Terima kasih Pak Wayan sudah mengingatkan senter ini. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Pak Wayan, dan terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya. Saya hanya mengucapkan, setelah yang mendengar ini, hanya mengucapkan satu, Alhamdulillah. Yang kedua, Bismillah, saya akan melakukan ini semua. Terima kasih. Hatur nuhun Kang Abu dan Pak Wayan. Makasih Bunda Isya, terima kasih dan terima kasih. Oke Pak Wayan, sepertinya tiba saat kita untuk rehat sejenak, untuk kita siap mendengarkan pesan aliran semesta yang akan disampaikan oleh Bapak. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Kang Abu. Bapak Ibu, kita hening sejenak sambil dengerin musik ini untuk apa? Untuk kita hiatus sejenak di sini saat ini, untuk kita bisa merasakan kedamaian itu ada tidak jauh dari diri kita. Sudah kedengar? Ya, udah Pak Wayan, silakan. Silakan hening sejenak.
Aku, para jiwa, apakah kehidupan ini telah melelahkanmu dengan gelombang suka dukanya? Jika iya, anakku, istirahatlah. Jangan terus mengejar gelombangnya, karena gelombang kehidupan akan datang sendiri dari masa depan. Kau hanya perlu menunggu mereka datang dengan penuh kesiapan batin, agar kau bisa kembali berselancar di atas gelombang suka duka yang datang itu. Anakku, sesungguhnya kehidupanmu saat ini pun sedang mengajakmu beristirahat dari keharusan menjadi diriku yang tak pernah lelah di kehidupan semesta raya ini. Hanya dengan menjadi manusia, kau boleh merasakan kelelahan. Namun tidak saat menjadi diriku. Hanya dengan menjadi manusia, kau boleh berhenti bekerja. Tetapi tidak saat menjadi diriku bagi semesta ini. Karena tidak ada saat di mana aku berhenti bekerja bagi semesta rayaku. Kelak, saat kau kembali bersamaku, akan kuajak dirimu beristirahat dari kelelahanmu sebagai manusia, untuk menikmati rasa kembali menjadi diriku yang tak pernah merasa kelelahan. Istirahatlah sejenak, anak. Berbaringlah dalam kesadaranmu, sebab ketidaksadaran yang harus kau jalani selama ini demi kehidupan ini, aku tahu telah melelahkan jiwamu. Namun, saat kesadaran itu pun cukup lama mendiamkan dan membuatmu lelah dalam kesadaran, kembalilah bekerja kehidupan ini dalam ketidaksadaran. Nikmatilah permainan rasa dalam ketidaksadaran tubuh yang kau tempati sebagai jiwa. Anakku, siang adalah sang waktu yang sedang istirahat dari kerja malamnya. Malam adalah sang waktu yang sedang beristirahat dari kerja siang harinya. Kemarau adalah musim yang sedang istirahat dari kelelahannya menghadirkan hujan. Dan penghujan adalah musim yang sedang istirahat dari kelelahannya menahan keringnya kemarau panjang. Maka sesungguhnya hidup ini, anakku, tidak pernah berhenti dari istirahatnya. Ia hanya berpindah masa dan wujud dalam istirahat. Namun hidup sesungguhnya juga tidak pernah berhenti dalam kerjanya. Ia hanya berpindah masa dan wujud dari kerja itu sendiri. Nikmatilah istirahatmu, anak, karena ia adalah masa kerja dalam wujud yang lain. Nikmatilah juga kerjamu, karena ia adalah istirahat dalam wujudnya yang lain. Jika kau memahami ini, anakku, sungguhnya tidak ada saat di mana kau benar-benar berhenti bekerja ataupun larut dalam istirahat. Karena dalam istirahat, kau hanya sedang mengambil pekerjaanmu yang lain. Di saat tubuhmu istirahat dari kerjanya, pikiranlah yang akan mengambil alih sang waktu untuk bekerja dalam pemikiran.
Saat pikiran istirahat dari pemikiran, maka jiwalah yang akan mengambil alih sang waktu untuk bekerja dalam wujud perenungan diri sejatinya. Maka sesungguhnya anakku, tidak ada saat di mana kau bisa terpisah dan menjauh dariku sebagai sang waktu. Kau hanya sedang beristirahat dari kerja yang satu untuk beralih pada bentuk kerja yang lain. Itulah hakikat kehidupan yang tiada pernah berhenti bekerja dan istirahat. Nikmati saja dirimu saat ini yang sedang beristirahat dalam peranmu sebagai diriku. Kelak, saat kembali menjadi diriku, kau akan bisa beristirahat dari dirimu saat ini yang sedang bekerja sebagai manusia. Nikmatilah berada dalam keterbatasanmu saat ini, sebab kau sedang beristirahat dari keterbatasanmu, dari dirimu yang selalu merasa terbatas. Walau sesungguhnya engkau hanya sedang ada beristirahat dari ketidakterbatasanmu sebagai diri. Kelak anakku, kau akan istirahat dari kelelahanmu karena berada dalam keterbatasan manusia, untuk kembali menyatu denganku, merasakan leganya berada dalam ketidakterbatasan. Pahamilah kata-kataku ini anakku, agar dengan itu kau mengerti bahwa kehidupan ini adalah ruang kerja sekaligus ruang istirahat yang silih berganti satu sama lainnya. Nikmatilah anakku, nikmatilah gelombang kerja dan istirahat ini bersamaku sebagai sang waktu yang abadi yang menemanimu dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nikmatilah, nikmatilah. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini bersama sang waktu, bersama jeda sejenak. Terima kasih Kang Abu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Wayan, terima kasih banyak. Sehat selalu Pak Wayan, selalu menginspirasi dan menerangi kami semua. Terima kasih Ibu dan Bapak, dengan aliran semesta yang disampaikan oleh guru kita Pak Wayan Mustika, berakhir juga acara kita pagi hari ini. Dan sekali lagi izin untuk hiatus dulu, mungkin kita ketemu Agustus ya, nanti kita lihat schedule berikutnya. Dan semoga masa jeda ini menjadi masa untuk mengalami, di mana kita di Sabtu ini terus mendapatkan pengetahuan, dan memang perlu ada jarak antara pengetahuan dan pengalaman. Bentuknya apa sih? Ya bentuknya adalah bagaimana menjadi sebuah aplikasi. Terima kasih sekali lagi Pak Wayan, hatur nuhun. Ibu dan Bapak terima kasih, sehat selalu, keep happy, tetap sehat, sekali lagi keep happy. Dan sampai jumpa di bulan Agustus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.